bicara UKEN nih Bang. Ini kan, ini maaf di luar konteks. Ada kejadian, Bang Bro, minta pendapat aja nih. Terus ada ALB ikut UKEN, kalau nggak salah informasinya lulus. Tapi tiba-tiba diminta menandatangani fakta integritas. Yang tanda petik memohon maaf atas... Kalau saya bro, kalau saya arogansi kayak gitu kok, jangankan hanya ALB. Saya ini dipilih oleh anggota. Sebagai ketua pengwil aja, arogansi dia, semena-mena dia. Dan semua notaris Indonesia itu tahu. Pertanyaannya, sejauh mana dia memiliki empati terhadap organisasi. Dari mana dia bisa tersentuh hatinya? Kacamata kuda. Lurus aja udah. Bahkan cecunguk-cecunguk dia di Jawa Tengah pun seperti apa? Ya, saya lihat perkembangannya. Iya. Tapi itu akan jadi catatan sejarah, makanya saya tenang aja. Iya sih. Menjadi catatan sejarah dan itu akan nggak akan dilupakan. Betul. Itu akan membekas karena yang namanya IT, live streaming, medsos, setahun muncul, 2 tahun muncul, 5 tahun kemudian muncul lagi bisa. Iya. Iya benar. Makanya wow. Nah, Bang Bro, balik lagi nih ke PT UN. Ya. Nah, ini kan ke depan Bang Bro tidak bisa hadir ya, maaf. Tadi kan sempat dibilang karena ada tugas. Ya, saya ada tugas. Ada tugas. Itu berarti kan pihak interven ya? Ya. Pihak interven aja yang datang. Harapannya nih buat minggu depan karena tidak hadir. Apakah hakim itu nonton ulang, kemudian baca, kemudian berubah pikiran? Ya, harapan saya hakim membaca ulang, membaca replik saya lagi, membaca dupliknya dia, dibaca betul-betul, karena saya tadi baca alasan-alasan dia juga nggak masuk akal, itu ada semua. Ya. Jadi membaca dengan seksama. Kemudian harapan saya hakim juga mendengarkan, nonton lagi hasil sidang RDP secara utuh. Nggak sepenggal kayak tadi ya? Ya. Tadi nggak full. Selain nggak full tadi hakim nggak konsen. Ya nggak konsen. Banyak. Tapi nggak tahu kalau hakimnya memang sudah menangkap esensinya. Iya. Nah, harusnya sudah menangkap itu. Ini kan bertepatan. Ya. Bertepatan dengan undangan dari, ya kan kalau Bang Bro bilang PP yang sudah expired atau non-aktif, sudah lewat, sudah kadaluarsa lah. Itu kan tetap ada informasi Kongres dilaksanakan tanggal 28, 29, 30. Sedangkan besok itu jatuhnya kan hari Kamis. Jadi kan kalau tidak salah tadi putusannya Kamis, itu gimana Bang Bro? Kongres dilaksanakan tanggal 28, 29. Oh, diajukan ya? Iya, bukan 30, 31. Enggak, 28, 29, 29, 30. Itu hari apa? Ya, Kamis Jumat. Hari Kamis Jumat. Iya. Nah, pertanyaannya, kita ini Kongres tetap jalan, voting lah, terserah lah. Mau ini voting, mau voting, itu kan ya, itu akal-akalan. Nah, ini ketika tiba-tiba besok minggu depan seandainya hakim itu ternyata memutuskan, oke, putusan setelah saya setuju, tetap. Bagaimana nasib dengan Kongres ini? Kalau melihat alasan hakim tadi yang menurut saya alasan hakimnya seperti itu, saya pikir nggak ada putusan sela, karena dia tidak memahami esensi putusan sela sesuai dengan 185 HIR, 285 RBG dan 48 RF. Dia nggak, esensinya nggak memenuhi. Tapi nggak bisa memikirkan. Karena dia menganggap tunnya dirjen itu ya celah. Salah. Putusan sela itu dibuat oleh hakim. Itu penundaan itu bukan putusan sela. Iya sih, emang iya. Emang bukan putusan sela. Bukan, tapi itu dianggapnya hakim begitu. Sedang yang saya gugat karena penundaan itu, bukan itu. Ya kan, yang saya gugat karena surat tun itu ada alasan-alasan replik saya, dalam alasan gugatan saya adalah melanggar ADART, ya kan, melanggar undang-undang UJN dan melanggar statuta di itu. Ya karena kan surat dirjen itu kan dasarnya itu yang abang jadi ragukan kan, rembuk nasional,
KDK, Iya, surat dari 4 baca ketum. iya, iya. Kan itu dasarnya dijadikannya alas untuk keluarnya KDK dan sebagainya. Iya. Kan gitu. Nah, makanya ada langkah nggak Bang dalam artian untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa ini loh yang saya gugat, bukannya ini. Ya saya pikir ini sudah sesuai yang saya sampaikan dalam persidangan. Dan berapa kali saya datang dalam persidangan, sudah saya sampaikan semuanya. Alasan-alasan saya di replik, termasuk dalam kajian di gugatan saya sudah saya sampaikan secara jelas, secara utuh. Tapi nggak pesimis kan? Nggak pesimis kan? Enggak, saya tetap optimis. Nggak, ya khawatir aja. Nahan emosi ngeliat hakimnya, aduh susah amat sih lo dikasih pengertian. Maman ngebul. Ya nggak apa-apa, saya sebenarnya kalau saja Tadi lepas kontrol aja. ya enggak, saya sebenarnya sudah tidak respect sebenarnya. Dengan diulur-ulur saya, makanya saya tadi protes. Loh, saya ini kan sudah lama. Iya betul. Ada itu. Sudah lama saya ngajukan gugatan. Saya nggak respect lagi sebenarnya. Ada apa dengan ulur-ulurnya ini? Tapi bisa nggak kalau dari penggugat itu minta mengganti majelis hakim? Ya, saya nggak melihat esensi mau ganti mau enggak. Saya nggak inilah. Yang jelas menurut saya hakim itu sudah tahu posisinya bahwa apa yang disampaikan di rapat RDP DPR itu sudah benar. Dan sekarang ini jalan satu-satunya untuk memenangkan pihak lawan tergugat adalah mengulur-ulur waktu sehingga katun itu sudah kadaluarsa berlakunya, karena katun itu memiliki masa berlaku hanya sampai Agustus. Betul. Katun. Saya tahu itu. Iya. Katun. Tapi nggak apa-apa lah. Seperti langkah selanjutnya. Ya langkah selanjutnya kalau ini kan nanti kalau ada putusan ya kita gugat lagi. Kalau itu sudah kadaluarsa nanti dianggap kadaluarsa, makanya saya hakim pun kan sudah tahu, saya nggak datang pun lisensinya juga nggak apa-apa. Iya sih. Gitu? Tadi juga ngomong gitu, nggak ada masalah kalau. Nggak ada masalah. Jadi itu sia-sia semua. Terkesan ya sudah. Berarti paling itu. Bang WH. Ya permainan lah Indonesia lah begitu. Bang WH sudah tahu. Tapi membuat saya semangat untuk menjadi MA. Semangat untuk mendaftar ke MA. Bro Sever, catat. Semangat untuk menjadi di Mahkamah Agung. Iya, saya semangat untuk MA. Waduh, banyak nih. Iya. Terakhir, sudah 45 menit tak terasa kita ngobrol, 47 malah. Karena Bang Bro Sever, karena Bang WH ini harus naik kereta jam 7 ya? Iya, jam 7. Jam 7 dia harus check in, check out. Iya. Check-in, persiapan itu minimal 1 jam dari kedatangan kereta. Terakhir, ada yang ingin Bang Bro sampaikan nggak ke teman-teman yang sedang menyaksikan ini? Pertama, yang kedua, terhadap jalannya gugatan. Ya, pertama saya pada rekan-rekan ya mohon maaf, saya berjuang semaksimal mungkin. Mungkin ya tidak memuaskan rekan-rekan. Tetapi pada dasarnya begini, kita bukan masalah puas atau tidak puas. Yang menjadi masalah sekarang kondisi hukum di Indonesia ternyata masih seperti ini. Hal yang sepele pun di gugatan pengadilan itu bertele-tele. Banyaklah alasan, pembenaran itu banyak. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Kalau untuk Petun, ada yang sampaikan untuk jalannya gugatan Abang di Petun? Ya, saya akan mengikuti aja, walaupun nanti pasti putusannya itu ya masa berlakunya katun itu kan sampai Agustus. Iya. Sedangkan melampaui Agustus belum ada putusan, ya artinya apa? Ya artinya sia-sialah. Paling itu bisa sebagai alat bukti aja putusan. Alat bukti yang di kemudian hari kalau kita mau lakukan gugatan. Tapi saya nggak yakin. Ya, saya nggak yakin juga. Sekarang fungsinya apa? Kalau misalnya hakim memutuskan setelah keputusan punya dirjen udah habis, kan nggak ada fungsinya. Ya iyalah, kan udah. Nilai keadilannya di mana? Ini kan dagelan.
sandiwara. Iya. Ini dagelan sandiwara. Ini harusnya MA turun tangan. Siap. Dan komisi judicial mestinya turun tangan. Ini juga membuat saya semangat untuk menjadi calon hakim Mahkamah Agung. Siap. Kalau enggak memang kita harus masuk DPR. Minimal. Yang enggak benar-benar di pengadilan pun memang harus digebuk gitu. Atau gimana, memang susah hidup di Indonesia. Tidak bisa begitu-begitukan lah. Ya, susah betul. Ya, kan? Ada yang sampaikan Bang Bro? Cukup saya pikir. Oke, Grossaver. Demikian bincang-bincang santai Gros TV dengan Bang WH. Salah satu penggugat. Bukan salah satu penggugat, emang penggugat satu-satunya. Nggak ada temennya. Yang jadi penggugat, ya jadi hakim, jadi pengacara, iya. Apa sih istilahnya? Prinsipal juga. Nggak pakai pengacara, tapi tadi saya setelah ini saya mau mendirikan firma. Apa tuh? Saya mendirikan firma. Persekutuan Hukum. Siap. Ya, saya setelah ini mendirikan Persekutuan Hukum karena Persekutuan Hukum itu boleh didirikan oleh siapapun, termasuk di pasal 20 oleh notaris boleh. Oke. Firma ya? Ya, okay. Lofom. Nah, nanti dari badan Persekutuan Hukum itu saya bisa menarik pengacara, kurator, apa-apa dalam satu kantor. Untuk saya sebagai manajernya. Untuk menegakkan keadilan. Sebagai apa istilahnya koordinator. Oke. Sehingga ketika para notaris minta bantuan itu kita profesional. Oke, siap. Tidak harus jadi pengurus. Kalau pengurus malah nggak profesional. Siap. Ada tanda petik. Karena kalau saya nanti dirikan firma atau law firm, gitu, persekutuan perdata, saya berencana memang mendirikan itu dengan Dr. Nani. Siap. Insya Allah nanti saya ngelamar. Ya aja tukang sapu nggak apa-apa lah. Jadi kita bisa membantu notaris Indonesia juga. Amin. Bisa menjadi masyarakat umum. Siap. Dan profesional. Konsultasi pun juga ada tarifnya. Iya. Iyalah, kita profesional. Oke, Grossaver, dicatat ya. Informasi terakhir, ditunggu firmanya. Oke, Grossaver, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.